Seperti biasanya Bapak Yanto pada saat ini akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang Xiao Yan dalam menguasai dunia. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Lalu Xiao Yan memutuskan untuk mengeluarkan teknik Gold Sky dan Cakram Penggiling Jiwa. Kemudian mata gelap Xiao Yan juga pada saat ini dipenuhi dengan cahaya ungu dan Xiao Yan mengeluarkan sedikit embusan udara ungu, lalu kecepatan menyerap energi abadi di sekitar pada saat ini jauh lebih cepat, dan sel-sel di dalam tubuh Xiao Yan tampak melonjak. Jadi skill bertarung ini adalah skill yang dapat membuat Xiao Yan pulih dengan cepat dan mengembangkan kekuatannya secara ekstrim. Lalu pada saat yang bersamaan pemandangan di mata Xiao Yan tiba-tiba mulai berubah, dan ini adalah aktivasi mata supranatural dari roh iblis supranatural. Xiao Yan pada saat ini melihat dunia merah cerah di hadapannya dan bumi serta langit tampak berlumuran darah. Xiao Yan samar-samar melihat dua sosok yang tersembunyi di kabut darah, lalu salah seorang di antara mereka segera berkata sepertinya seseorang benar-benar menerobos ke bintang 9, lalu sosok lainnya pada saat ini segera berkata memangnya mengapa karena itu hanya bintang 9, apalagi di alam mereka bintang 9 ada di mana-mana dan bahkan seperti kucing dan anjing, oleh karena itu jangan meributkan permasalahan ini. Selain itu dia telah mendapat kabar bahwa serigala darah sedang menuju ke benua Dodi, oleh karena itu biarkan serigala darah membunuh bocah ini dan dunia akan kembali seperti semula. Menanggapi hal tersebut sosok yang pertama segera kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Dia berkata bahwa orang yang menyerap batu roh iblis darah adalah benih yang baik, sehingga mereka juga harus membiarkan serigala darah membawanya kembali. Lalu layar percakapan di antara keduanya pada saat ini hanya ditampilkan beberapa detik pada penglihatan Xiao Yan, dan pada akhirnya setelah itu dengan segera berubah kembali normal. Sekarang Xiao Yang tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini, lalu mata Xiao Yan tertuju kepada Raja Pemakan Jiwa dan sebaiknya Xiao Yan berurusan dengan Raja Pemakan Jiwa dulu. Lalu adegan yang dilihat oleh mata kekuatan gaib Xiao Yan kali ini tampaknya tidak memiliki banyak hubungan dengan pertempuran ini, namun Xiao Yan pada saat ini telah melihat Raja Pemakan Jiwa yang penampilannya telah berubah, bahkan tubuhnya dipenuhi dengan darah dan Xiao Yan pada saat ini segera berpikir tentang sosok merah sebelumnya. Memikirkan hal ini Xiao Yan menyangka jika itu pasti memiliki hubungan di antara keduanya. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera menekan semua perasaannya dan kembali fokus kepada tekniknya, lalu lautan api pada saat ini secara alami segera melonjak dan dua cakram penggiling jiwa segera muncul. Melihat hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera berkata bahwa itu hanyalah keterampilan kecil, kemudian kekuatan jiwa tahap akhir dari Raja Pemakan Jiwa segera meledak setelah dia mengucapkan hal tersebut. Kemudian kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera mengelilingi teknik Gold Sky dan teknik cakram penggiling jiwa, lalu kekuatan jiwa dari Raja Pemakan Jiwa bahkan lebih kuat daripada kekuatan Xiao Yan yang berada di tahap awal keadaan oleh karena itu dalam sekejap mata pada saat ini keterampilan bertarung Xiao Yan benar-benar dihancurkan dan berubah menjadi kabut darah. Lalu kabut darah ini seketika mengembun menjadi naga berdarah yang melayang di depan Raja Pemakan Jiwa. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini dikalahkan Raja Pemakan Jiwa seketika merasa sangat senang, bahkan dia menunjukkan ekspresi puas dan secara alami dia dapat mengetahui bahwa Xiao Yan tidak akan mungkin meluncurkan serangan besar kedua. Lalu Raja Pemakan Jiwa pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan pada saat ini mampu melawan Raja Pemakan Jiwa? Pada saat ini Xiao Yan tidak menjawab dan kembali melakukan serangan kepada Raja Pemakan Jiwa, sehingga api surgawi dan kabut darah pada saat ini saling menjalin di antara keduanya. Lalu di tengah-tengah kedua kekuatan yang pada saat ini saling terjalin Raja Pemakan Jiwa pada saat ini merasa semakin bangga, karena lautan api Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyusut di bawah tekanan kabut berdarah, akan tetapi tak lama setelah itu senyum di wajah Raja Pemakan Jiwa seketika membeku dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan.
Bahkan bisul di pantatnya pada saat ini terasa mati rasa ketika dia menatap ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada saat ini berada sedikit di atas Raja Pemakan Jiwa dengan memegang busur suci di tangannya. Xiao Yan pada saat ini menggunakan busur suci yang dipadatkan dari api surgawi. Kemudian Raja Pemakan Jiwa seketika menyadari bahwa serangan ini adalah serangan yang sebelumnya berhasil mengalahkannya. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini hanya bisa tertegun mendengar suara berdengung dari busur Xiao Yan. Lalu bahaya yang terpancar dari anak panah pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan ruang batas. Raja Pemakan Jiwa juga secara alami bisa merasakan bahwa serangan ini lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Dan pada akhirnya Xiao Yan tanpa basa-basi segera melesatkan anak panah ini ke arah Raja Pemakan Jiwa. Lalu suara dentuman sonik pelepasan dari anak panah ini segera terdengar dan bergema di seluruh kota Juxi. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, bahkan perasaan ini persis seperti terakhir kalinya dia berhadapan dengan Xiao Yan. Raja Pemakan Jiwa dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak akan bisa menerima serangan Xiao Yan sama sekali, bahkan jika dia ingin menghadapi serangan Xiao Yan dengan seluruh kekuatan tahap akhir bintang 9 maka itu akan benar-benar sulit. Namun pada saat ini dia pun menyipitkan matanya dan mengutuk dengan keras. Sungguh sangat sial bagaimana serangan ini bisa begitu kuat. Tubuh Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menegang dan sebuah ide seketika muncul di benaknya lagi dan dia pada saat ini harus melarikan diri. Karena selama dia bisa bertahan maka akan selalu ada kesempatan untuk membalas dendam, dan pada akhirnya tubuh Raja Pemakan Jiwa pun dipelintir dan pada saat ini segera melesat, lalu dia berubah menjadi kilatan cahaya dan benar-benar melarikan diri. Lalu orang-orang di kota Juxi pada saat ini benar-benar seketika terkejut melihat apa yang ditampilkan oleh Raja Pemakan Jiwa, bahkan 3 leluhur bintang 9 juga pada saat ini benar-benar terkejut. Tentu mereka tidak menyangka bahwa Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini berada di tahap akhir bintang 9 Doudi benar-benar takut melawan Xiao Yan, walaupun kekuatan Xiao Yan pada saat ini hanya berada di tahap menengah bintang 9 Doudi, akan tetapi mengapa Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar memutuskan untuk melarikan diri? Apakah mungkin kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Pemakan Jiwa? Sementara itu di sisi lain melihat Raja Pemakan Jiwa yang kabur Xiao Yan pada saat ini tersenyum sinis. Terakhir kali Xiao Yan melepaskan Raja Pemakan Jiwa, Xiao Yan benar-benar tidak bisa merasa tenang terus-menerus. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin Xiao Yan melepaskan kesempatan yang ada? Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiao Yan pun segera muncul di belakang punggungnya dan tubuh Xiao Yan seketika melintas. Xiao Yan mengejar Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini benar-benar diburu oleh anak panah. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bergegas ke arahnya, Raja Pemakan Jiwa pun segera berteriak. Jika Xiao Yan pada saat ini membunuh Raja Pemakan Jiwa, maka alam Dewa Darah pasti akan datang untuk mencari Xiao Yan. Mendengar hal ini Xiao Yan segera berteriak bahwa hal tersebut sangat mengejutkan. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Pemakan Jiwa tahu tentang alam Dewa Darah, akan tetapi meskipun begitu pada saat ini Xiao Yan lah yang memutuskan nasib dari Raja Pemakan Jiwa, bahkan jika Raja Surgawi sendiri yang akan turun, maka Xiao Yan akan tetap membunuh Raja Pemakan Jiwa. Melihat kesungguhan di mata Xiao Yan pada saat ini Raja Pemakan Jiwa benar-benar tremor. Raja Pemakan Jiwa berpikir bahwa pada saat ini jalan terakhir yang dia miliki adalah melarikan diri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Great Golden Crow Yin hanya bisa menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa yang melarikan diri. Pada saat ini dia juga menyadari tampaknya hari ini adalah hari terakhir Raja Pemakan Jiwa berada di benua Doudi. Dia benar-benar tidak bisa membantu dan pada saat ini hanya bisa menunggu hasil pertempuran. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih dalam pengejaran. Pengejaran ini berlangsung sekitar 2 hari karena Pemakan Jiwa pada saat ini masih belum kelelahan, sehingga dia masih bisa mengeluarkan kekuatan terkuat dan kecepatannya serta keterampilan bertarungnya untuk berhadapan dengan anak panah.
Akan tetapi beberapa kali dia melesatkan keterampilan untuk mencegah anak panah pada saat sebelumnya, namun anak panah benar-benar berhasil menembus semua serangan dari Raja Pemakan Jiwa dengan mudah. Lalu pada akhirnya Xiao Yan dan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini sudah berada di atas lautan emas ketiadaan. Menyadari hal ini Raja Pemakan Jiwa seketika benar-benar panik dan dia menoleh ke belakang. Lalu pada saat ini panah benar-benar sudah mendekatinya dan dia segera kembali mengeluarkan teknik cakar yang sangat banyak untuk berhadapan dengan anak panah. Akan tetapi semuanya benar-benar sia-sia karena anak panah ini dapat dengan mudah menembus Raja Pemakan Jiwa. Lalu bersamaan dengan hal tersebut panah juga pada saat ini seketika menembus tubuh dari Raja Pemakan Jiwa yang sudah kelelahan. Sehingga lubang pada saat ini segera terbentuk di tubuh Raja Pemakan Jiwa dan dia pada saat ini benar-benar terluka. Lalu pada akhirnya dia segera berhenti dalam pelarian dan dia seketika menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini bergegas mendekat. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah lalu diikuti oleh sinar cahaya yang aneh. Sinar cahaya ini berhenti di depan Xiao Yan dan berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi bunga berwarna merah darah. Raja Pemakan Jiwa pun segera berkata bahwa ini adalah roh hantu pemanggil jiwa, ini adalah roh hantu miliknya dan dia akan mempersembahkannya kepada Xiao Yan selama Xiao Yan melepaskannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan seketika memandangi roh hantu peringkat ketiga di hadapannya. Keterampilan bertarung spiritual yang dilakukan oleh Raja Pemakan Jiwa pasti terkait dengan roh hantu ini. Roh hantu ini juga sangat kuat dan jika itu bisa menyatu dengan Xiao Yan maka dengan begitu maka kekuatan jiwa Xiao Yan benar-benar akan bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu Xiao Yan pada akhirnya mengangkat wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah Raja Pemakan Jiwa. Xiao Yan segera berkata bahwa kondisi tawar-menawar ini sangat menarik. Akan tetapi sekarang sepertinya semuanya sudah agak terlambat, dan jika Xiao Yan membunuh Raja Pemakan Jiwa maka roh hantu ini juga seharusnya menjadi milik Xiao Yan. Menurut Raja Pemakan Jiwa bagaimana dengan apa yang baru saja Xiao Yan sebutkan? Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Pemakan Jiwa hanya bisa terdiam dan pasrah. Dia benar-benar sudah tidak bisa lagi berhadapan dengan Xiao Yan dan pada saat ini hanya bisa menerima nasib. Bahkan aura yang dipancarkan oleh Raja Pemakan Jiwa pada saat ini hanya berada di tahap bintang 4 Doudi, sehingga dengan begitu Xiao Yan pada saat ini akan dapat membunuhnya hanya dengan satu lambaian tangan saja. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera kembali berbicara. Xiao Yan berkata tetapi ada sesuatu yang pada saat ini akan Xiao Yan jadikan untuk bahan tawar-menawar. Karena selama Raja Pemakan Jiwa memberitahu Xiao Yan beberapa hal, dan jika Raja Pemakan Jiwa memberitahunya dengan jujur maka Xiao Yan akan menyelamatkan hidupnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini mata Raja Pemakan Jiwa pada saat ini dipenuhi dengan harapan. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya apa hubungan antara Raja Pemakan Jiwa dengan alam Dewa Darah. Apakah naga berwarna darah ini dan bagaimana Raja Pemakan Jiwa bisa maju ke tahap akhir bintang 9? Lalu jika Raja Pemakan Jiwa menjawabnya dengan jujur maka Xiao Yan akan menyelamatkan hidupnya. Menanggapi hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada saat ini sedikit tidak yakin. Lalu dia akhirnya segera bertanya bisakah Xiao Yan mempertanggungjawabkan perkataannya? Lalu Xiao Yan dengan dingin segera bertanya apakah Raja Pemakan Jiwa akan menjawab sebelum Xiao Yan berubah pikiran. Lalu Raja Pemakan Jiwa pun menggertakkan giginya dan pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Dia berkata bahwa dia telah mendapat batu roh iblis darah dari alam Dewa Darah secara kebetulan. Lalu naga berwarna darah ini lahir dari batu iblis darah dan kekuatannya bisa melonjak juga diperoleh dengan mengubah tubuhnya. Kemudian dia telah mengubah tubuhnya melalui batu iblis darah dan semua ini sudah dia katakan dengan sejujur-jujurnya. Mendengar hal ini Xiao Yan menetap ke arah Raja Pemakan Jiwa dan menyipitkan matanya. Lalu setelah itu Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengambil roh hantu peringkat ketiga. Xiao Yan pada akhirnya segera berbalik dan segera pergi meninggalkan Raja Pemakan Jiwa. Lalu setelah itu suara keras dari Xiao Yan segera terdengar di telinga Raja Pemakan Jiwa.
Xiao Yan berkata jika Xiao Yan melihat bahwa Raja Pemakan Jiwa kembali menyakiti setiap tanaman dan pohon di benua Dodi, maka Xiao Yan pasti tidak akan membiarkannya hidup dan akan benar-benar menghancurkannya. Bahkan Xiao Yan tidak akan memberinya kesempatan untuk masuk ke alam reinkarnasi. Lalu setelah kepergian Xiao Yan ini Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menghela nafas lega, lalu dia menyeret tubuhnya yang terluka parah ke darat. Akan tetapi pada saat ini Raja Pemakan Jiwa kembali terkejut, karena tepat di bawah lautan di tempat mereka yang baru saja berdiri ada bayangan hitam yang pada saat ini melintas. Bayangan hitam ini adalah sosok ikan besar seperti ikan yang menyerang Xiao Yan sebelumnya. Lalu Raja Pemakan Jiwa di dalam hatinya berkata bahwa hal ini akan sangat buruk. Lalu pada akhirnya sosok ikan ini pun segera melompat dan menelan tubuh dari Raja Pemakan Jiwa. Setelah itu sosok bayangan hitam ini pun jatuh ke lautan emas dan menghilang di kedalaman lautan. Lalu bersamaan dengan hal tersebut aura dari Raja Pemakan Jiwa juga menghilang dari lautan emas. Dan pada akhirnya permasalahan dari Raja Pemakan Jiwa benar-benar telah berakhir dan Xiao Yan dapat kembali ke kota Juxi. Pada saat ini di kota Juxi masih banyak orang yang berdiri di tempat dan menunggu Xiao Yan kembali. Setelah beberapa hari pada saat ini akhirnya pelangi panjang segera datang bersamaan dengan suara angin yang bertiup. Kota Juxi yang semula sepi dan khusyuk pada saat ini segera menimbulkan keributan. Semua orang mengangkat kepala dan mata mereka pada saat ini tertuju pada api surgawi yang berada di langit. Lalu tiba-tiba sorakan seketika bergema di kota Juxi ketika mereka berkata bahwa itu adalah Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan telah kembali dan sepertinya Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini berhasil membunuh Raja Pemakan Jiwa. Kemudian rongga mata semua orang pada saat ini sedikit lembab begitu juga dengan 3 tetua bintang 9. Bahkan mereka menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan dengan mata mereka yang dipenuhi kegembiraan. Dan tampaknya masalah di hati mereka juga pada saat ini benar-benar telah diselesaikan sepenuhnya. Lalu pada akhirnya mereka semakin mendekat dan pada saat ini segera berkumpul dengan yang lain. Xiao Yan melihat puluhan ribu orang yang berada di bawah. Xiao Yan merasa sepertinya dia pada saat ini benar-benar telah disambut oleh semua orang di benua Dodi. Terlebih lagi mereka yang berada di kota Juxi yang benar-benar mengetahui siapakah Xiao Yan. Tentu saja saat ini Xiao Yan merasa hangat di hatinya dan mungkin ini adalah tujuan Xiao Yan yang selalu ingin menjadi lebih kuat, karena Xiao Yan benar-benar ingin melindungi semua orang yang dicintainya. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar membutuhkan kekuatan yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Lalu Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat senang dan bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini segera mengelilingi Xiao Yan. Semua orang pada saat ini tertuju pada bunga yang berwarna merah darah yang berada di tangan Xiao Yan. Lalu 3 orang leluhur bintang 9 Dodi secara alami menyadari apakah itu. Lalu mereka pun berseru dengan kaget bahwa ini adalah roh hantu pemanggil jiwa yang berada di peringkat ketiga. Bukankah ini adalah roh hantu yang dimiliki oleh Raja Pemakan Jiwa? Namun sekarang roh hantu ini telah muncul di tangan dan jawaban dari semua ini benar-benar sudah jelas. Jika roh hantu secara alami memiliki daya tarik yang kuat terhadap klan iblis darah, King Hong Fei pada saat ini melihat roh hantu yang berada di tangan Xiao Yan dengan mata yang sangat berbinar, dan sebagai ketua bintang 9 secara alami dia memiliki roh hantu tetapi roh hantu ini memiliki peringkat ke-9 dan jauh lebih rendah daripada roh hantu yang berada di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu ketika melihat roh hantu ini bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum sedikit melihat mata King Haoran dan yang lainnya yang mengeluarkan air liur. Pada akhirnya Xiao Yun membalik telapak tangannya dan menyingkirkan roh hantu ini. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini juga membutuhkan roh hantu karena roh hantu ini berkaitan dengan kekuatan jiwa. Tentu peningkatan kekuatan jiwa tidak boleh diremehkan oleh Xiao Yan karena hal itu benar-benar sangat berguna di dalam pertempuran. Oleh karena itu Xiao Yan hendak mengkonsumsi roh hantu ini. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan menyingkirkan roh hantu ini King Hong Fei sedikit terguncang,
karena Xiao adalah ras manusia dan Xiao Yan pada saat ini memegang roh hantu, dan apakah Xiao Yan bisa menggunakannya juga? Memikirkan hal ini pada akhirnya King Hong Fei benar-benar tidak tahan untuk bertanya kepada Xiao Yan. Dia bertanya apakah roh hantu ini bisa berguna untuk Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan akan jujur kepada senior. Roh hantu ini memang berguna dan sangat dibutuhkan bagi Xiao Yan pada saat ini. Oleh karena itu Xiao Yan berharap senior bisa mengerti mengenai hal ini. Xiao Yan pada saat ini tidak mengatakan bahwa Xiao Yan akan menyerap roh hantu ini. Xiao Yan khawatir semua orang akan menjadi gila jika mengetahui bahwa Xiao Yan bisa menyerap roh hantu, apalagi sebelumnya mereka benar-benar dikejutkan oleh Xiao Yan yang menyerap 9 api surgawi, dan jika mereka tahu Xiao Yan juga bisa menyerap roh hantu dan segel roh, maka bukankah itu benar-benar akan menggemparkan benua Dodi? Sementara itu King Hong Fei pada saat ini hanya bisa mengenal nafas, lalu pada akhirnya dia segera berkata jika begitu permasalahannya maka dia tidak akan memaksa Xiao Yan. Selain itu dengan kekuatan Xiao Yan bahkan di benua Dodi sebelum malapetaka langit dan bumi Xiao Yan sepertinya akan menjadi kebanggaan surga, sehingga dengan begitu maka King Hong Fei sangat tahu bahwa dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu dan menggaruk kepalanya, lalu setelah itu mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius ketika dia menatap ke arah 3 leluhur bintang 9, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan akan memberitahu 3 senior bintang 9 mengenai sesuatu. Setelah itu Xiao Yan sama sekali tidak berbicara tetapi mentransmisi aura tak dikenal dari alam dewa darah yang mendekat. Dengan kekuatan spiritualnya Xiao Yan pada saat ini memberitahu semua gambaran yang sebelumnya Xiao Yan lihat. Tentu saja ekspresi dari 3 tertua bintang 9 segera berubah ketika mereka menyadari hal ini. Bahkan mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan mereka pada saat ini hanya bisa saling memandang. Mereka benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bertanya, apakah semua ini memang benar? Lalu Xiao Yan mengangguk berat dengan mata serius dan 3 leluhur bintang 9 pada saat ini mengeluarkan keringat di dahi masing-masing. Bahkan 3 leluhur bintang 9 pada saat ini menggelengkan kepalanya dan bertanya, mungkinkah benua Dodi benar-benar tidak memiliki jalan keluar? Sementara itu King Hong Fei pada saat ini segera menoleh dan bertanya kepada Xiao Yan, bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui hal ini? Lalu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya ketika dia mendengar pertanyaan tersebut. Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman ketika ditanyai dan Xiao Yan pada saat ini seketika tenggelam. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahkan jika Xiao Yan menceritakan permasalahan ini dengan detail, maka ketiga leluhur bintang 9 semua itu benar-benar tidak akan berguna karena kekuatan dari 3 orang dari bintang 9 ini hanya berada di tahap awal. Sehingga Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menjawab pertanyaan dari King Hong Fei. Xiao Yan pada saat ini secara alami menyadari bahwa 3 tertua pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk mencegah hal tersebut, dan pada akhirnya Xiao Yan segera mengakhiri pembicaraan ini sebelum akhirnya seketika menoleh menatap ke arah sesosok makhluk yang pada saat ini menundukkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya bertanya dengan datar, sudahkah dia memikirkannya? Jadi sosok ini adalah Great Golden Crown Yin yang pada saat ini masih berada di area pertempuran. Ketika Xiao Yan pergi mengejar Raja Pemakan Jiwa tentu saja ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Akan tetapi dia memutuskan untuk diam di sini dan menunggu kedatangan Xiao Yan. Lalu pada akhirnya setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan ini Great Golden Crown Yin pun seketika mengangguk. Dia juga pada saat ini segera berbicara bahwa dia pada saat ini ingin berbicara terlebih dahulu dengan Great Golden Crown Yin. Xiao Yan tidak mengatakan apapun setelah mendengar hal ini, lalu kobaran api seketika keluar di antara alis Xiao Yan dan pada akhirnya sosok dari Great Golden Crown Yin segera terbentuk di langit. Saat ini 2 ekor gagak emas berkaki 3 saling berhadapan dan hanya terdiam.
bahkan keduanya pada saat ini tidak mengeluarkan perkataan sama sekali sebelum akhirnya keduanya segera berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat ke alis Xiao Yan. Meskipun keduanya pada saat ini tidak berbicara tetapi mereka sama-sama bisa merasakan di dalam hatinya, masing-masing mereka bisa melakukan komunikasi dengan hati. Menyadari hal tersebut pada akhirnya Xiao Yan merasa sangat lega, karena pada saat ini api surgawi peringkat pertama dan peringkat kedua benar-benar berada di tangan Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan bergumam kepada Great Golden Ground Yin, tidak peduli apa yang telah dia alami, tidak peduli kebencian apa yang ada di hatinya, namun mulai hari ini dan seterusnya Great Golden Crown Yin adalah Xiao Yan dan Xiao Yan adalah masa depannya, lalu dia akan menjadi bagian dari tubuh Xiao Yan dan mereka akan berjuang bersama, jadi mulai sekarang akan lahir untuk mereka, lalu mereka bisa pergi sejauh yang mereka inginkan dan mereka bisa menjadi kuat bersama dengan Xiao Yan, hal ini karena mereka adalah satu tubuh. Melihat adegan ini semua orang pada saat ini benar-benar kembali terjekut, mereka menghitung sebelumnya ada 9 api surgawi di tubuh Xiao Yan, namun pada saat ini benar-benar ada 10 api surgawi, kemudian mereka bertanya-tanya monster apakah ini, dan apakah Xiao Yan masih seorang manusia, bahkan mata 3 leluhur bintang 9 juga pada saat ini benar-benar dipenuhi oleh cahaya ketidakpercayaan. Akan tetapi setelah memikirkan jika Xiao Yan adalah MC dari Donghua ini mereka merasa lega, lalu mereka pada saat ini juga memiliki harapan besar kepada Xiao Yan untuk melindungi segenap benua, sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan kembali melihat sekeliling dan mengepalkan tinjunya dengan berat, lalu Xiao Yan memberi hormat kepada semua orang dan pada saat ini berhenti berbicara terlalu banyak. Xiao Yan segera mengajak timnya untuk segera mengikuti Xiao Yan, lalu semua orang segera menuju ke bahtera yang berada ratusan meter di atas udara. Sosok Xiao Yan pada saat ini segera duduk bersila dan Xiao Yan segera menyemburkan energi origin ki abadi. Xiao Yan memerintahkan Hang Er untuk kembali melesat ke lautan emas ketiadaan dan semua orang pada saat ini segera menghilang. Lalu tetua bintang 9 pada saat ini dengan wajah kusam menatap ke arah Xiao Yan yang menghilang, kemudian 3 tetua bintang 9 pada saat ini segera berdiskusi bukankah itu adalah sebuah bahtera, lalu King Hong Fei juga berkata jika itu benar-benar sebuah bahtera yang dapat melintasi lautan ketiadaan, melihat hal ini mungkin apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sebelumnya memang benar, dan tampaknya Xiao Yan pada saat ini bahkan mengetahui lebih banyak jika dibandingkan dengan mereka. Kemudian 3 leluhur bintang 9 pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh King Hong Fei, dan pada akhirnya mereka menyipitkan matanya dan memutuskan untuk segera mengatur strategi. Mereka pada saat ini benar-benar harus menyiapkan pasukan dan bersiap akan kedatangan dari orang-orang alam Dewa Darah. Lalu pada akhirnya setelah kepergian dari Xiao Yan ini semua orang secara bertahap bubar, lalu kota Juxi yang sebelumnya hancur pada saat ini juga mulai mengalami perombakan dan pembangunan, sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai di lautan emas ketiadaan, lalu Xiao Yan pada saat ini duduk bersila di atas dan mulai memurnikan air laut. Lalu setelah pertempuran semua orang juga pada saat ini menjadi lebih sadar bahwa dengan kekuatan mereka pada saat ini mereka masih jauh dari kata cukup. Mereka benar-benar ingin membantu Xiao Yan tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Dan pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar bersemangat untuk lanjut pelatihan. Akan tetapi selama periode waktu menunggu Xiao Yan memurnikan air laut semua orang pada saat ini sedikit bersantai, bahkan Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini menjelajahi bahtera, mereka juga pada saat ini mengumpulkan banyak tanaman yang terdapat di lautan emas ketiadaan lalu menyimpannya di bahtera, dan semua orang pada saat ini sibuk berkeliling dan melihat-lihat lokasi di sekitar. Mereka melihat semua ruangan yang ada dan pada saat ini mereka sangat terkejut ketika melihat ruang yang bertuliskan ruang memori. Melihat hal ini Xiao Zhan berpikir tampaknya ruang ini bisa melihat memori mereka di masa lalu, akan tetapi pada saat ini Xiao Zhan tidak berniat untuk melakukan hal tersebut, apalagi waktu senggang semua orang pada saat ini benar-benar sangat singkat.
Dan setelah Xiao Yan memurnikan air laut yang cukup pada saat ini Xiao Yan merasa bahwa sumber origin Ki Kaisar di sekitarnya cukup kuat untuk semua orang berlatih. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini segera membuka matanya dan merasakan 3 keajaiban aneh yang sebelumnya Xiao Yan dapatkan. Xiao Yan memperoleh 2 api surgawi dan 1 roh hantu sekaligus. Selain itu mereka semua berperingkat sangat tinggi. Dan jika Xiao Yan pada saat ini memurnikan dan memadukannya, maka tentu saja kekuatan Xiao Yan juga akan sangat meningkat seperti harga rokok yang ada di warung Bude Yanti.